471, mencari bantuan orang lain. Keluarga Raya. Ekspresi Rafael tampak galau, dia tahu bahwa waktu untuk memutuskan apakah keluarga Raya akan bertahan hidup atau musnah, telah tiba. Di masa lalu, keluarga Raya dan keluarga Harman telah berselisih, sekarang Robin telah menduduki posisi wakil ketua aliansi seni bela diri, dia pasti akan menyerang keluarga Raya terlebih dahulu. Saat ini, hampir semua klan dan keluarga di seluruh dunia seni bela diri Kota Gama telah menjadi bagian dari aliansi seni bela diri. Jika Rafael ingin berseberangan dengan aliansi seni bela diri, bagaikan memukul batu dengan telur. Ayah, keluarga Raya telah dianggap sebagai keluarga terpandang di Kota Gama, bahkan jika Robin menjadi wakil ketua aliansi seni bela diri, apakah dia berani menyerang kita secara terang-terangan? Jika dia berani menyerang, kita bisa pergi mencari Tuan Graham untuk mencari keadilan, bukan hanya aliansi seni bela diri saja yang bisa memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dunia seni bela diri Kota Gama. Melihat ekspresi cemas di wajah ayahnya, Lionel berkata sambil menghibur. Rafael menghela nafas, kamu tidak paham, jika Tuan Graham peduli, dia pasti sudah turun tangan dari awal, bagaimana mungkin dia membiarkan aliansi seni bela diri berkembang menjadi sebesar ini? Mengapa Tuan Graham tidak peduli? Lionel bertanya bingung. Bagaimana saya tahu, kita tidak bisa berspekulasi mengenai sikap dari pihak resmi. Rafael menggeleng kepalanya. Saat ini, Lionel juga berhenti berbicara, semuanya terdiam. Ayah, mengapa kita tidak meminta bantuan keluarga Zefri? Saat ini di dunia seni bela diri Kota Gama, hanya keluarga Zefri yang belum bergabung dengan aliansi seni bela diri, dan berani bertarung melawannya. Tiba-tiba, Lionel menoleh dan berkata pada Rafael. Keluarga Zefri tidak pernah berselisih dengan pihak manapun, dan kami juga tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Zefri, mengapa mereka harus membantu kami? Ujar Rafael sambil mengerutkan kening. Ayah, saya akan mencari Mia Zefri, saya merasa bahwa dia bukan orang jahat, pada saat berada di kota Nirvana, dia bahkan turun tangan menyelamatkanku. Lionel masih sangat bersyukur atas pertolongan Mia. Rafael merenung sejenak, lalu mengangguk, baiklah kalau begitu, bawalah lebih banyak hadiah, pertama untuk berterima kasih kepada Nona Mia karena telah menyelamatkan nyawamu, dan kedua untuk mencari tahu apa yang dipikirkan keluarga Zefri. Baik, setelah mendengar ini, Lionel berbalik dan pergi dengan gembira. Kota Gama, keluarga Zefri. Kekuatan keluarga Zefri adalah salah satu yang terbaik di Kota Gama, tetapi keluarga Zefri tidak suka ikut campur dengan masalah dar, tidak pernah berkelahi dengan orang lain, dan tidak pernah bergabung dengan aliansi, asosiasi, atau sejenisnya, sehingga reputasi keluarga Zefri di Kota Gama tidak tinggi. Sebagai orang paling berbakat di antara generasi muda, Mia Zefri terkenal di usia muda, tetapi karena pengasingan Mia, ketenarannya perlahan-lahan memudar. Hari ini, Mia sedang duduk di gazebo rumahnya, menatap ke arah timur. Orang ini tidak mungkin mati dengan cara seperti itu. Mia berkata pada diri sendiri. Min, sejak kembali dari pelatihan tahunan, kamu sering melamun, apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, seorang pria parubaya, berjalan ke sisi Mia dengan senyuman di wajahnya. Pria parubaya ini adalah ayah Mia, Waskita Zefri. Mia tersadar dari lamunan, lalu menoleh pada Waskita dan berkata, saya tidak memikirkan apapun, saya terlalu bosan di dalam ruangan, jadi saya keluar untuk duduk-duduk. Hilari yang dingin seperti ini, kamu malah duduk di luar dan melamun, apakah kamu sedang memikirkan pria? Di usiamu sekarang ini, sudah saatnya kamu punya pacar. Waskita berkata sambil tersenyum tipis. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang memikirkan pria? Malas bicara denganmu. Mia mendelik pada Waskita, lalu bangkit dan hendak pergi, tetapi malah ditarik kembali oleh Waskita. Hahaha, kamu adalah putriku, bagaimana bisa saya tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan di dalam benak Inu? Waskita tertawa terbahak-bahak, Dev itu memang jenius, dan saya sangat menyukainya, hanya saja umurnya terlalu pendek dan meninggal di usia muda, dia tidak memiliki keberuntungan ini. Ayah, siapa yang memikirkan Dev? Jangan bicara omong kosong. Saya bahkan tidak mengenalnya. Mia tampak sedikit bersalah, dia mengibas tangan Waskita, bersiap untuk melarikan diri, tidak ingin berbicara dengan Waskita lagi. Bab 1472, Peningkatan Tahap. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Zefri buru-buru datang untuk melapor Tuan. Nona, Tuan muda dari keluarga Raya, Lionel Raya datang berkunjung dan mengatakan bahwa dia mencari Nona. Lionel Raya, apa yang dia inginkan dariku? Mas sedikit mengernyit. Lionel juga lumayan, meskipun dia agak genit, tapi dia bukan orang jahat. Ujar Waskita sambil tersenyum pada Mia. Mia mendelik pada Waskita, malas bicara dengan Nem. Selesai berkata, Mia berjalan menuju pintu. Dia pergi untuk melihat apa yang diinginkan Lionel darinya. Ketika tiba di depan pintu, Mi menemukan Lionel berdiri di depan pintu, mengenakan setelan jas, seolah-olah dia sengaja berdandan. Lionel, ada apa kamu mencariku?
Mia bertanya kepada Lionel. Meskipun Mia telah menyelamatkan nyawa Lionel di kota Nirvana, bukan berarti Mia menyukai Lionel. Tidak ada satupun dari pemuda-pemuda itu dari kota Gamma yang menarik perhatian Mia. Melihat kedatangan Mia, mata Lionel berbinar. Nona Mia, maaf telah mengganggu Anda, namun ada yang ingin saya katakan pada Nona Mia. Lionel buru-buru mendekati Mia dan berkata, ada apa, katakan saja, kenapa kamu berdiri begitu dekat? Mia mundur selangkah dengan jijik, tidak senang dengan sikap Lionel yang sembrono. Nona Mia, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo kita bicara di tempat lain. Lionel berkata sambil tersenyum. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jika tidak saya akan kembali, saya tidak punya waktu untuk dihabiskan denganmu. Mia berkata sambil berbalik dan hendak pergi. Nona Mia, ini tentang Dev, apakah kamu tidak ingin mendengarnya? Lionel tiba-tiba berkata. Begitu mendengar nama Dev, langkah kaki Mia terhenti, lalu berbalik dan bertanya, ada apa dengan Dev? Apakah Dev belum mati? Melihat ekspresi Mia yang sedikit cemas, mata Lionel memancarkan sedikit aura jahat. Nona Mia, sebaiknya kita mencari tempat dan saya akan memberitahu kamu secara perlahan agar orang lain tidak mendengarnya. Selesai berkata, Lionel membukakan pintu mobil dengan sopan. Mia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya duduk juga. Lionel masuk ke dalam mobil dan berkendara menuju sebuah hotel. Dia melirik Mia melalui kaca spion, sudut mulutnya sedikit terangkat, menampakkan senyuman jahat. Senyuman seperti ini belum pernah muncul di wajah Lionel sebelumnya, tetapi Mia tidak menyadarinya. Pil hewan buas yang tak terhitung. Kota Nirvana, Dev duduk bersila, sementara jumlahnya di tanah, saat ini berkurang setengah lebih. Seiring dengan terus berkurangnya pil hewan buas, kekuatan Dev juga meningkat pesat. Pada saat ini, Dev telah memasuk tahap jiwa baru tingkat 2, meskipun hanya mengalami peningkatan yang kecil, namun terdapat perubahan kualitatif dalam kekuatannya. Matanya terbuka perlahan, dan melihat sejumlah besar pil hewan buas yang telah menghilang dari tanah, Dev tidak bisa menahan helaan nafas. Kultivasi tahap jiwa baru ini membutuhkan sumber daya yang begitu besar, tidakkah akan lebih sulit untuk berkultivasi di masa depan? Melihat setumpuk besar pil hewan buas yang masih tersisa di depannya, Dev tidak tahu sampai kapan dia akan bisa selesai menyerap semuanya. Tidak tahu sudah berapa lama, apa yang terjadi di luar sana. Saat ini, Dev tidak memiliki konsep waktu lagi. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, dan terlebih lagi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dia diam-diam memutuskan untuk menyelamatkan Yuki dan ibunya sebelum tahun baru Imlek, tetapi sekarang dia tidak tahu apakah keinginannya masih akan terpenuhi. Namun, masalah sudah sampai pada tahap ini, Dev tidak bisa pergi begitu saja dan meninggalkan sumber daya besar pil hewan buas di hadapannya. Andaikan pil hewan buas ini bisa dibawa pergi, tapi sayangnya, cincin penyimpanan tidak cukup besar sehingga dia tidak bisa membawa semua pil hewan buas ini bersamanya. Saya hanya bisa terus berkultivasi untuk saat ini. Dev menggeleng kepalanya tanpa daya, kemudian menjalankan seni konsentrasi hati dan kembali berkultivasi lagi. Bab 1473, Teknik Menyamar. Kota Gamma, di dalam sebuah hotel. Mia mengikuti Lionel ke sebuah kamar, yang didekorasi dengan sangat bagus dan nyaman. Mia mengamati sekelilingnya sepintas, kemudian bertanya pada Lionel dengan nada datar. Lionel, tidakkah agak kurang pantas bagimu untuk membawaku ke sini dan membicarakan sesuatu? Meskipun Mia berkata seperti itu, tetapi dia tidak menganggap serius situasi ini, karena dia tahu kekuatan Lionel, dia bisa menaklukkan Lionel dengan santai. Sehingga tidak takut jika Lionel memiliki niat buruk. Nona Mia, tidak ada yang tidak pantas, saya menyukaimu sejak lama, dan saya memanggilmu ke sini hari ini untuk menyatakan cintaku padamu. Ujar Lionel, lalu secara mengejutkan dia mengeluarkan seikat bunga dan kemudian berlutut dengan satu kaki di depan Mia. Melihat ini, ekspresi wajah Mia berubah menjadi sedingin es, lalu berkata dengan wajah menghina, sudah cukup, saya sama sekali tidak menyukaimu. Ujar Mia, lalu berbalik dan berjalan keluar, dia tidak menyangka Lionel bisa menipu dirinya ke sini untuk mengungkapkan cintanya. Meskipun saat ini, hati Mia sangat marah, tetapi tidak menyerang Lionel. Lagi pula, sekarang dunia seni bela diri di kota Gamma sedang dirombak, keluarga Zefri mungkin akan terseret, sehingga dia tidak ingin menambah musuh bagi keluarga Zefri. Tapi saat Mia berbalik untuk pergi, tiba-tiba Lionel menjulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan Mia. Nona Mia, karena kita sudah sampai di sini, saya berpikir sebaiknya kita mengobrol sebentar sebelum pergi. Ujar Lionel, ekspresi wajahnya memancarkan aura jahat. Mia mengerutkan kening, lepaskan tanganku. Selesai berkata, Mia mengangkat tangannya dan melayangkan sebuah pukulan. Namun, Mia tidak mengerahkan kekuatan penuh, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Lionel tidak akan mampu menanggungnya. Tapi siapa sangka, ketika tinju Mia menyerang, Lionel tidak menghindar, sebaliknya langsung menangkap tinju Mia, membuat Mia tidak bisa bergerak sedikit pun.
Mia tertegun, dalam sekejap, kabut keluar dari tubuh Lionel, pikiran Mia mulai melayang, dan akhirnya kedua matanya terpejam dan pingsan. Melihat Mia yang tidak sadarkan diri, sudut mulut Lionel terangkat dan langsung menggendong Mia ke tempat tidur, lalu perlahan-lahan melepas pakaian Mia. Melihat tubuh Mia, kabut hitam menyelimuti tubuh Lionel, tiba-tiba wajah Lionel berubah menjadi wajah Robin. Ternyata Lionel ini adalah Robin yang menyamar, tak heran jika pukulan Mia bisa ditangkisnya dengan sangat mudah. Cekak, wanita yang sungguh baik, jika bukan karena saya bukan lagi seorang pria sejati, saya pasti akan memilikimu. Hanya sesaat, Robin merasa kasihan, kemudian mengeluarkan kamera yang telah dia siapkan dan mulai memotret Mia. Setelah semuanya selesai, Robin meninggalkan hotel, dan selanjutnya, dia hanya perlu menunggu keluarga Jeffrey bentrok dengan keluarga Raya. Tidak tahu berapa lama, Mia perlahan-lahan terbangun, ketika melihat dirinya tanpa busana, dia langsung menangis keras. Dia adalah gadis penuh berkah, dan juga merupakan gadis impian dari cucu-cucu dari klan dan keluarga. Tapi sekarang, dia telah ternoda. Lionel, saya pasti akan mencincangmu. Aura membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Mia, saat ini, dia mengira bahwa Lionel yang telah menodainya. Mia pulang ke rumah dengan pikiran tersesat dan membilas dirinya sendiri dengan putus asa, sebelum berganti pakaian baru. Dia akan pergi ke keluarga Raya untuk menuntut penjelasan, bahkan jika harus mati, dia harus membunuh Lionel. Tetapi ketika Mia hendak pergi ke keluarga Raya untuk mencari Lionel, seorang bawahan keluarga Jeffrey bergegas masuk. Nona, Lionel Raya, tuan muda dari keluarga Raya, berada di luar pintu untuk meminta bertemu. Mendengar ini, seluruh tubuh Mia langsung meledak dengan aura membunuh yang menakutkan, dia bergegas menyerbu ke arah pintu. Bab 1474, Fitnah. Dia tidak menyangka Lionel berani datang mencarinya setelah melakukan hal seperti itu. Merasakan aura membunuh yang terpancar dari tubuh Mia, bawahan tersebut ketakutan dan buru-buru mencari waskita. Pada saat ini, Lionel dengan hadiah di tangan, tampak sedikit gugup, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia datang bertamu ke rumah keluarga Jeffrey, dan dia merasa seperti pelamar yang berkunjung. Saat Lionel menunggu dengan gugup di depan pintu, dengan hadiah di tangannya, tiba-tiba melihat sesosok tubuh tiba di depannya dengan cepat. Nona Mia garis bawah. Melihat kemunculan Mia, Lionel berseru gugup. Lionel, kamu binatang, kubunuh kamu. Mata Mia terbelalak lebar, amarahnya meningkat, kemudian sebuah tinju menghantam ke arah Lionel. Ekspresi terkejut muncul di wajah Lionel, tidak mengerti apa yang salah dengan Mia, mengapa dia tiba-tiba menyerang dirinya. Nona Mia, Anda. Sebelum Lionel sempat menyelesaikan kata-katanya, dadanya ditinju oleh Mia. Seteguk darah menyembur keluar, tubuh Lionel yang langsung terlempar keluar. Lalu menabrak keras sebuah mobil tidak jauh dari situ, menghancurkan bodi mobil hingga berkeping-keping. Pukulan ini membuat Lionel kehilangan separuh nyawanya, ketika dia berjuang untuk bangkit, Lionel mendapati Mia menyerangnya sekali lagi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa Mia menyerangnya, dan mengapa dia menyerangnya dengan keras. Kekuatannya tidak kalah dari Mia, tetapi saat ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar, hanya bisa melihat tinju Mia yang menakutkan melesat datang ke arahnya. Hentikan. Di saat-saat yang genting, waskita tiba dan langsung menghadang di depan Lionel, sebuah telapak tangan muncul dan meredakan kekuatan pukulan Mia. Ayah, jangan hentikan saya harus membunuhnya hari ini. Mia berkata kepada waskita dengan wajah marah. Mia, ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin membunuhnya? Waskita bertanya pada Mia. Tetapi Mia tidak bisa menjelaskannya, dia hanya bisa mengentakkan kakinya dengan marah dan berkata, saya harus membunuhnya hari ini. Melihat Mia tidak mau mengatakan apa-apa, waskita menoleh untuk melihat Lionel yang terluka dan berkata, Tuan muda Lionel, apa yang terjadi antara kamu dan Mia? Mengapa dia ingin membunuhmu? Pada saat ini, Lionel juga kebingungan, dia menggeleng kepalanya, saya juga tidak tahu, begitu Nona Mia bertemu denganku, dia langsung hendak membunuh. Apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Tanya waskita dengan kening berkerut. Saya. Karena dia tahu bahwa Mia bukan orang yang tidak rasional, meskipun terkadang dia bersikap manja, tetapi tidak akan pernah membunuh tanpa alasan. Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Lionel merasa sangat tertindas, dia hampir menangis. Dia datang berkunjung dengan hadiah di tangan, untuk mengucapkan terima kasih, siapa sangka dia akan dipukuli oleh Mia begitu mereka bertemu. Melihat ini, waskita hanya bisa berkata kepada Lionel, Tuan muda Lionel, sebaiknya kamu pulang terlebih dahulu, tunggu sampai saya selesai memahami situasi sebenarnya. Melihat ini, Lionel tidak punya pilihan selain pergi, atau nyawa kecilnya akan terancam. Melihat Lionel hendak pergi, Mia langsung menyerbu ke arah Lionel, tetapi dihentikan oleh waskita. Mia hanya bisa menangis tak berdaya melihat kepergian Lionel, kemudian berlari kembali ke kamarnya. Sedangkan Lionel yang terluka kembali ke rumah, namun begitu tiba di rumah, dia langsung pingsan.
Saat Rafael melihat Lionel tidak sadarkan diri, dalam hatinya sangat marah. Namun, baik itu Rafael atau Waskita, bisa dianggap orang yang pintar dan bijaksana, mereka tidak akan membiarkan kedua keluarga berperang terlebih dahulu. Robin yang menanti-nantikan pertunjukan bagus, merasa sedikit kecewa, tetapi bahkan jika kedua keluarga tidak berperang, mereka tidak akan pernah bersatu, dan aliansi seni bela diri dapat menghancurkan mereka satu persatu, tidak butuh waktu lama bagi semua klan dan keluarga di seluruh dunia seni bela diri Kota Gama untuk menjadi bagian dari aliansi seni bela diri. Bab 1475, kembali membuat terobosan. Di dalam kota Nirvana, Dev masih berkultivasi secara gila-gilaan, dan pil hewan buas yang pada awalnya berserakan di mana-mana, saat ini semakin berkurang jumlahnya. Jika orang lain melihat begitu banyak pil hewan buas yang telah diserap oleh Dev, mereka mungkin akan tercengang. Saat ini, tahun baru Imlek sudah berlalu, dan karena festival tradisional ini, keluarga raya dan lembah pengobatan memiliki kesempatan untuk mengambil napas, jika tidak, aliansi seni bela diri sudah menyerang mereka sejak awal. Kekuatan Dev telah mengalami peningkatan dalam kultivasi gila-gilaan ini, dengan kekuatan Dev saat ini, dia bisa mencapai tepi tahap jiwa baru tingkat 2 hanya dengan sedikit usaha, dan bukan masalah baginya jika ingin menerobos ke tingkat 3. Sayang sekali tidak banyak pil hewan buas yang tersisa di kota Nirvana, tidak akan bisa mendukung Dev dalam melakukan terobosan. Sayang sekali, padahal sudah begitu dekat. Dev menghela nafas pelan. Andaikan dia bisa mencapai tahap jiwa baru tingkat 3, maka dia bisa langsung pergi ke aliansi seni bela diri untuk menyelamatkan orang, bahkan jika dia bertemu dengan Master Guru tingkat 5, Dev tidak takut. Tiba-tiba, Dev teringat mutiara duyung yang dia dapatkan sebelumnya, lalu dia mengeluarkannya, merasakan energi spiritual yang terpancar dari mutiara duyung tersebut, senyuman muncul di wajah Dev. Dia menelan mutiara duyung itu tanpa ragu-ragu, kemudian Dev kembali memejamkan mata, bersiap untuk melakukan terobosan. Majelis Pelindungan Hukum Kota Gamal. Junior melapor kepada Tuan Graham dengan wajah muram. Meskipun Tuan Graham tidak ikut campur dalam banyak hal yang terjadi di dunia seni bela diri Kota Gama baru-baru ini, tetapi tidak berarti bahwa Tuan Graham tidak mengetahuinya. Tuan Graham, lebih dari 95% dari seluruh komunitas bela diri Kota Gama saat ini, telah menjadi bagian dari aliansi seni bela diri, dan telah tumbuh menjadi lebih kuat. Selain itu, aliansi seni bela diri menghasilkan banyak ahli master guru baru-baru ini, seperti jalur produksi saja. August King dari keluarga King juga telah membuat terobosan berturut-turut belakangan ini, kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Saat ini, baik keluarga raya maupun lembah pengobatan tidak berada dalam bahaya, aliansi seni bela diri belum menyerang mereka. Ketika Junior melapor, mata Tuan Graham sedikit terpejam, ekspresi wajahnya tenang. Semua sumber daya pil hewan buas dari uji coba keluarga King bertahun-tahun yang lalu seharusnya sudah hampir habis jika dihitung-hitung waktunya, bukan? Tuan Graham berkata dengan acuh tak acuh. Benar, sumber daya yang diterima klan dan keluarga pada dasarnya telah habis. Dikonsumsi, tetapi juga membuat kekuatan mereka untuk meningkat banyak. Junior mengangguk sambil berkata, ya, ketenangan saat ini diperkirakan akan segera rusak, tanpa sumber daya dan kepentingan, orang-orang di seluruh dunia seni bela diri Kota Gama ini tidak dapat mengendalikan aliansi seni bela diri. Kamu hanya perlu mengawasinya dengan baik, apapun yang terjadi di dunia seni bela diri selama periode ini, jangan ikut campur. Tuan Graham menasihati Junior. Mengerti, Junior mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia sampai di depan pintu, Junior berhenti dan menoleh ke arah Tuan Graham, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, namun tidak jadi. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Tuan Graham berkata dengan mata yang masih sedikit terpejam. Tuan Graham, apakah benar Dev sudah meninggal? Sudah begitu lama, tahun. Baru Imlek telah berlalu, tetapi masih belum ada tanda-tanda Dev, saya pikir dia tidak terselamatkan. Junior pernah berpikir bahwa Dev tidak mungkin mati, tetapi setelah sekian lama, Dev bahkan tidak muncul saat festival terpenting seperti Tahun Baru Imlek, jadi mungkin Dev benar-benar sudah mati. Waktu akan memberikan jawaban apakah Dev sudah meninggal atau belum, dan saat ini waktunya belum tiba. Tuan Graham berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Junior menghela nafas ringan, lalu berbalik dan keluar. Setelah Junior pergi, mata Tuan Graham perlahan-lahan terbuka, kilatan cemerlang melintas di matanya. Dev, kamu harus segera muncul, jika tidak, ketika dunia seni bela diri Kota Gama sepenuhnya dikendalikan oleh aliansi seni bela diri, kamu harus membayar harga yang lebih besar jika ingin menyelamatkan pacarmu. Petik 2. Tuan Graham bergumam sambil tersenyum. Bab 1476, Keabadian. Pada saat ini, Efron berjalan mendekat, merasakan aura tubuh August yang melonjak, Efron merasa iri. Saat ini, perbedaan dia dengan August bagaikan langit dan bumi, benar-benar tidak dapat dibandingkan. Selamat Tuan Muda, kekuatan kamu telah meningkat banyak. Ujar Efron dengan nada hormat.
Efron, ada apa mencariku? Ketika Navin melihat Efron muncul, dia tahu Efron pasti mencarinya. Puan besar. Efron menyapanya sekali, lalu menatap August, tetapi tidak melanjutkan. Ketika Navin melihat ini, dia tahu Efron ingin mengatakan sesuatu, dan pasti mengenai saudara perempuannya Esther, karena masalah ini disembunyikan dari August, sehingga Efron tidak berani mengatakan apa-apa di depan August. August juga sepertinya telah menyadari sesuatu, karena itu dia berkata, "Ayah, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" August, ada beberapa hal yang tidak ingin kamu ketahui, tapi sekarang kamu juga sudah cukup umur dan dewasa, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Selesai berbicara, Navin mulai bercerita sembari membawa August ke penjara bawah tanah keluarga King. August mengamati penjara bawah tanah yang suram, dan bibinya yang berada di dalam penjara bawah tanah sendirian, merasa sedikit takjub. Esther juga sedikit terkejut ketika melihat kemunculan August yang tiba-tiba. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang bisa dilihat Esther adalah Navin dan yang lainnya, Navin belum pernah membawa orang asing datang di sini sebelumnya. Namun sekarang melihat August yang asing, Esther tampak terkejut. "August, ini adalah bibi Anda, dia telah dikurung di sini selama lebih dari 20 tahun. Ujar Navin sambil menunjuk Esther. Ketika Esther mendengar Navin memperkenalkannya seperti ini, dia langsung mengerti bahwa August ini adalah putra Navin. "Ayah, kamu selalu berkata ingin mengorek sebuah rahasia dari bibiku, apa sebenarnya rahasia itu?" August bertanya penasaran. Setelah dikurung selama lebih dari 20 tahun, rahasia ini masih belum diperoleh, hal ini membuat August penasaran. Teknik konsentrasi hati, sebuah teknik konsentrasi hati yang dapat mencapai keabadian. Ujar Navin dengan pelan. Keabadian. Mendengar kata-kata ini, August tercengang. Meskipun saat ini dia adalah seorang master guru tingkat 5, namun tidak bisa menghentikan usia tua dan kerusakan badaniah, cepat atau lambat pasti akan menua. Jika dia bisa hidup selamanya, itu akan sangat luar biasa. Apakah setelah lebih dari 20 tahun, bibiku masih membisu? August bertanya. Navin mengangguk, "Benar, sudah lebih dari 20 tahun, saya sudah menggunakan segala cara, dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, saya bahkan menggunakan putranya untuk mengancamnya, semuanya tidak berhasil." Putranya, August membeku. "Ya, jika tebakanku tidak salah, Dave Collins seharusnya adalah putra dari bibimu, kalian berdua adalah sepupu." Mendengar kata-kata Navin, kepala August meledak dengan suara keras. Bab 1477, Aura Agung. August tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki hubungan yang begitu erat dengan Dave. Tapi sekarang Dave sudah mati, hubungan apapun tidak berguna lagi. Teknik konsentrasi hati yang bisa mencapai keabadian, benar-benar sangat bagus, saya punya cara untuk membuatnya berbicara. Pada saat ini, roh jiwa di dalam August berbicara. "Ayah, saya punya cara untuk membuat bibi berbicara." August berkata kepada Navin. "Benarkah?" Setelah mendengar ini, Navin langsung menjadi bersemangat. Dia telah memenjarakan Esther selama lebih dari 20 tahun karena teknik konsentrasi hati, tetapi dia masih belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang August malah mengatakan dia punya solusi. "Tentu saja benar, apa kamu lupa dengan apa yang saya pelajari sekarang?" Ujar August sambil tersenyum tipis. "Bagus kalau begitu, cepat lakukan." Ujar Navin dengan nada tidak sabar. August mengangguk, lalu menatap Efron sambil berkata, "Kamu keluar dulu, tidak ada yang boleh masuk tanpa izinku." "Siap." Efron membungkuk dan keluar, tetapi pada saat Efron membungkuk, seberkas sinar kekejaman muncul di matanya. Meskipun kekuatannya berbeda jauh dengan August, tetapi Efron tidak puas. Hampir semua sumber daya keluarga King telah diberikan kepada August, sedangkan Efron yang telah bekerja keras. Telah bekerja keras, namun tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak pernah mau menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja seperti ini. Setelah Efron pergi, August menatap Esther, matanya bersinar. Kemudian sebuah semburan kabut hitam keluar dari tubuhnya, diikuti oleh sosok manusia yang melepaskan diri dari tubuh August. Sosok ini adalah roh di dalam tubuh August, Navin tahu itu, karena itu, dia tidak khawatir. Sebaliknya, Esther belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, tampak sedikit terkejut dan khawatir. Setelah melepaskan diri dari tubuh August, roh itu langsung melesat ke arah Esther, mencoba menyusup masuk ke dalam pikiran Esther. Namun, tepat di saat roh tersebut ingin memasuki pikiran Esther, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di antara alis Esther. Cahaya keemasan ini begitu terang sehingga tanpa sadar August dan Navin memejamkan mata mereka. Roh itu berteriak kaget, seolah-olah ketakutan, kemudian segera masuk kembali ke tubuh August. Seteguk darah segar menyembur keluar dari August, wajahnya langsung memucat. "August." Melihat ini, Navin buru-buru memeriksanya dengan cemas. "Puan, apa yang terjadi?" August bertanya dengan kening berkerut karena kebingungan.
Wanita ini ternyata memiliki aura agung di dalam tubuhnya, saya tidak bisa memasukinya sama sekali. Roh jiwa berkata dengan suara yang agak lemah. Mendengar itu, August kehabisan kata-kata, dia tidak tahu setinggi apa kekuatan roh jiwa di dalam dirinya, tetapi kenapa selalu tidak bisa diandalkan. Di kota Nirvana, dia takut dengan cahaya Buddha dan tidak berani menunjukkan diri, dan sekarang dia terluka oleh gelombang aura agung, sungguh mengecewakan. Tetapi August yang tidak berani mengatakannya, bagaimanapun juga, dia masih harus mengandalkan dia untuk kultivasinya saat ini. Mereka berdua sekarang telah menjadi satu. August, apa yang terjadi? Navin bertanya sambil menoleh ke arah August. Ayah, wanita ini memiliki aura agung di dalam tubuhnya, saya tidak bisa memasuki tubuhnya dan melacak ingatannya, sepertinya kita harus memikirkan cara lain. August berkata pada Navin. Mulut gadis nakal ini terlalu rapat, sekarang putranya telah menghancurkan salah satu lenganmu, hari ini saya akan membalaskan dendammu padanya. Selesai berbicara, Navin mengambil cambuk kulit khusus, lalu mengayunkannya ke tubuh Esther dengan kejam. Esther tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak bersuara, seolah-olah tidak merasakan cambuk yang menggores tubuhnya. Setelah Navin lelah memukulinya, dia melempar cambuk tersebut dan berjalan keluar dengan marah. Tepat setelah Navin dan August keluar dari penjara bawah tanah, seseorang dari keluarga King datang melapor bahwa Arthur Smith dari Aliansi Seni Bela Diri. Bab 1478 mengambil pil hewan buas. August, Arthur mencariku, ini pasti tentang sumber daya, saya akan menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya untukmu, istirahatlah di rumah untuk sementara waktu ini. Navin tahu bahwa sumber daya dari klan dan keluarga besar saat ini telah dikonsumsi dengan sangat cepat, dan sekarang hampir semua klan dan keluarga di seluruh dunia seni bela diri Kota Gamma telah bergabung dengan Aliansi Seni Bela Diri, karena itu, mereka pasti akan mencari sumber daya dari Aliansi Seni Bela Diri. Bagaimanapun juga, janji yang dibuat Aliansi Seni Bela Diri di awal harus dipenuhi, jika tidak, akan menyebabkan banyak klan dan keluarga tidak puas. Setelah Navin pergi, roh jiwa di dalam August segera berbicara. Sekarang pikirkan cara untuk menemukan gadis bernama Weni itu dan tangkap dia, baju besi yang dikenakan gadis ini adalah peninggalan suci. Dan tubuh gadis ini berbeda dengan orang normal, jika kamu menyerap kekuatan gadis ini, saya yakin kekuatanmu akan semakin kuat. Baik, saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan gadis ini. August menjilat bibirnya, matanya penuh dengan panas yang membara. Di sisi lain, Navin tiba di Aliansi Seni Bela Diri. Arthur sedang menunggunya dengan wajah cemas. Ketua Arthur, kamu mencari saya? Navin bertanya pada Arthur. Kepala keluarga King, selama periode waktu ini, selalu ada klan dan keluarga yang meminta sumber daya dari Aliansi Seni Bela Diri, menurutmu masalah ini? Arthur memandang Navin, tidak menyelesaikan kata-katanya, dia sedang mengamati reaksi Navin. Ketua Arthur, sumber daya keluarga King juga sangat terbatas saat ini, bahkan mata air naga mulai mengering, tidak ada sumber daya yang bisa diambil lagi. Navin mengira Arthur ingin keluarga King mempersembahkan sumber daya, karena itu dia buru-buru berkata. Tuan King, kamu salah paham, saya tidak meminta sumber daya keluarga King. Arthur melambaikan tangannya berulang kali, saya berpikir bahwa ada ribuan biji pil hewan buas di dalam kota Nirvana itu, bisakah kita pergi ke sana sekali lagi dan mengambil lebih banyak pil hewan buas, dengan begini, masalah sumber daya akan terpecahkan. Ketua Arthur, bagaimana kita masih bisa mengambil pil hewan buas jika Pulau Naga telah tenggelam dan kota Nirvana telah runtuh? Navin bertanya dengan heran. Saya merasa, bahkan jika kota Nirvana telah runtuh, tetapi pil hewan buas itu pasti tidak akan hilang, hanya mungkin akan lebih berisiko saat mengambil pil tersebut, bukan berarti tidak bisa diambil. Saya telah menyiapkan mutiara Pixiu, jadi selama ada cukup waktu, pil hewan buasi itu pasti bisa dikeluarkan. Ujar Arthur. Navin terdiam sejenak, sepertinya Arthur sudah merencanakan ini sejak lama, dia memanggilnya ke sini, hanya untuk memberitahunya. Bahkan jika kota Nirvana telah runtuh, tempat itu masih merupakan lokasi sumber daya milik keluarga King, itu sebabnya mengapa mereka harus memberitahunya tentang hal ini. Karena Ketua Arthur sudah siap, maka lakukan saja apa yang telah diatur Ketua Arthur, hanya saja, keluarga King tidak dapat mengerahkan bantuan untuk saat ini. Navin tahu bahwa sangat berisiko melakukan hal-hal ini di laut dalam, meskipun ada mutiara Pixiu, tidak mungkin untuk tinggal di bawah air untuk waktu yang lama, dia tidak akan membiarkan para ahli milik keluarganya melakukan hal yang berbahaya seperti ini. Yang terpenting, setelah mengambil pil hewan buas itu, keluarga King akan mengambil bagian besar, bagaimanapun juga, tempat adalah lokasi sumber daya milik keluarga King. Kepala keluarga King, saya sudah menyiapkan para kandidat, keluarga King hanya perlu menunggu distribusi sumber daya. Ujar Arthur. Kalau begitu, saya menunggu kabar baik dari Ketua Arthur. Navin pergi meninggalkan Aliansi Seni Bela Diri. Sedangkan Arthur segera mengumpulkan Ewan dan kawan-kawan, lalu membagikan
Mutiara Pixiu kepada mereka berempat, dan meminta mereka untuk mengambil pil hewan buas. Meskipun mereka berempat tahu bahwa tugas ini berbahaya, belum lagi betapa sulitnya mengambil pil hewan buas dari kota Nirvana yang runtuh di dasar laut, jika bertemu dengan monster ganas di tengah laut, mereka hanya bisa lari menyelamatkan diri. Dasar laut adalah wilayah dari monster siluman yang buas, bahkan jika mereka hanya monster siluman yang berkekuatan Great Grandmaster, tetapi di dasar laut, mereka yang berkekuatan Master Guru akan kesulitan menghadapi mereka. Bab 1479, kembali membuat terobosan. Tapi mereka terpaksa pergi meskipun berbahaya, mereka terpaksa mematuhi perintah, bagi aliansi seni bela diri, mereka hanya boneka yang dididik oleh Merekal. Akan ada banyak orang yang menggantikan mereka adalah pion yang bisa dibuang kapan saja. Lautan luas. Sebuah kapal speedboat mengambang di permukaan laut, di atas speedboat itu duduk 4 orang, yang tidak lain adalah Ewan dan kawan-kawan. Melihat ke laut yang tak berdasar, wajah keempat pria itu sangat suram, mereka lebih tahu dari siapapun bahwa ini adalah misi yang mematikan. Jika tidak, klan dan keluarga lain akan diam-diam mengirim orang untuk mengumpulkan pil hewan buas, apalagi, sumber daya pil hewan buas ini sangat menggoda. Hanya karena terlalu berbahaya sehingga tidak ada yang berani mengambil risiko. Baiklah, sudah waktunya bagi kita untuk turun, jika kita bisa kembali hidup-hidup kali ini, saya yakin ketua tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Ewan menyelesaikan kalimatnya, lalu menelan sebutir mutiara Pixiu, dengan mutiara Pixiu, mereka bisa bertahan di dasar laut untuk beberapa waktu. Plung, plung. Mereka berempat segera menceburkan diri ke dalam air dan berenang menuju dasar laut. Pada saat ini, di dalam kota Nirvana, cahaya keemasan muncul di tubuh Dev, aura yang tak berujung bergulung-gulung, seluruh kota Nirvana dipenuhi dengan aura tubuh Dev. Sebuah terobosan lagi, Dev kembali melakukan terobosan, kekuatan tahap jiwa. Baru tingkat 3 telah membuat Dev tampak sedikit abadi. Fiuh, akhirnya ada terobosan, tidak tahu sudah lewat berapa lama. Dev menghela napas panjang. Dia sudah lama kehilangan konsep waktu, tidak tahu berapa lama telah berlalu. Sudah waktunya untuk pergi, tapi bagaimana cara saya keluar dari sini? Alis Dev berkerut. Tempat ini berada di lautan, jika tidak ada perahu, dengan kekuatan Dev saat ini, dia khawatir akan sulit untuk kembali ke darat, karena jaraknya terlalu jauh. Ditambah lagi, pasti akan ada monster siluman yang menyerang di sepanjang jalan, tanpa perahu, akan sulit untuk kembali ke darat. Tepat ketika Dev berada dalam dilema, tiba-tiba Dev merasakan beberapa aura. Siapa itu? Dev tercengang, tidak mengerti bagaimana bisa ada orang yang berada di sini di saat seperti ini. Dev memutuskan untuk bersembunyi, ingin melihat siapa orang itu. Tak lama kemudian, keempat sosok Ewan dan kawan-kawan muncul, dan melihat kota Nirvana yang masih utuh, mereka berempat terkejut. Ternyata kota Nirvana masih ada, belum runtuh. Seru seseorang dengan keras dan penuh semangat. Jika kota Nirvana tidak runtuh, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengambil pil hewan buas, dan tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Sungguh aneh, Pulau Naga telah tenggelam, tapi tak disangka kota Nirvana belum runtuh, hanya saja kita tidak tahu apakah Dev sudah mati atau belum. Ketika Ewan melihat kota Nirvana belum runtuh, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Dev. Sudah hampir 2 bulan, Dev pasti sudah lama meninggal, tempat ini sangat jauh dari daratan, jika tidak ada perahu, Dev sama sekali tidak akan selamat. Ujar seseorang. Nanti begitu kita masuk, kita harus berhati-hati, saya punya firasat buruk, setelah kalian selesai mengambil pil hewan buas itu, cepatlah pergi. Selesai berbicara, Ewan memimpin orang-orangnya memasuki kota Nirvana. Dan pada saat ini, Dev yang sedang bersembunyi, mendengarkan percakapan beberapa orang, dia baru menyadari bahwa dia telah menetap di sini selama lebih dari sebulan, jika dihitung-hitung, tahun baru Imlek telah lama berlalu. Dan sepertinya dunia luar mengira bahwa dia sudah lama tewas, bagi Dev, ini adalah hal yang bagus, sampai waktunya, dia berada dalam kegelapan, dan aliansi seni bela diri berada di sisi yang terekspos, sehingga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan sepanjang waktu. Mereka berempat segera memasuki kota Nirvana, tetapi ketika mereka melihat kota Nirvana yang kosong melompong, keempat orang itu tercengang. Di mana pil hewan buas yang tersisa, selain reruntuhan dinding yang hancur, tidak ada satupun pil hewan buas yang bisa ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Seseorang bertanya dengan wajah terkejut. Bab 1480, saya memiliki pedang yang dapat membelah segalanya. Kening Ewan juga berkerut, penuh kebingungan, jelas-jelas saat mereka pergi, masih ada ribuan pil hewan buas di sini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu lebih dari sebulan, tempat itu menjadi kosong melompong? Kak Ewan, mungkinkah klan dan keluarga lain telah menyelinap ke tempat ini dan mencuri pil hewan buas ini? Seseorang bertanya kepada Ewan. Ewan mengangguk, bisa jadi.
Lagi pula, dalam pelatihan terakhir, banyak orang dari klan dan keluarga yang mengetahui tentang tempat ini, bisa jadi ada orang yang tidak takut bahaya dan menyelinap masuk, lalu mengambil semua pil hewan buas itu. Ayo pergi, kita pulang dan lapor kepada ketua, ini bukan masalah sepele. Ewan tahu bahwa ini adalah masalah besar. Jika pil hewan buas ini benar-benar telah diambil oleh sebuah keluarga bela diri, maka tidak akan lama lagi dunia seni bela diri Kota Gama akan dirombak lagi. Lagi pula, dengan jumlah sumber daya yang begitu besar, tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang bisa dibina. Tapi saat Ewan dan yang lainnya hendak pergi, mendadak gerakan mereka terhenti, lalu menoleh dengan ekspresi bingung. Karena mereka menyadari sebuah aura yang mengincar mereka, menyebabkan mereka tidak berani bergerak. Ketika keempat pria itu berbalik dan melihat Dev keluar dari tempat persembunyiannya, mereka semua tercengang. Dev, ternyata kamu belum mati. Ewan berseru dengan mata penuh kengerian. Kalian masih hidup, bagaimana mungkin saya mati? Ekspresi Dev muram saat aura membunuh menyebar ke seluruh tubuhnya. Keempat orang ini mengandalkan darah dari tubuh Yuki untuk meningkatkan kekuatan mereka. Memikirkan penderitaan Yuki, Dev sangat membenci keempat orang ini. Merasakan aura membunuh di tubuh Dev, mereka berempat berubah sangat waspada. Saudara-saudara, ayo kita maju bersama, bunuh Dev, bawa kepalanya pulang. Ketua pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Seru Ewan kepada tiga orang lainnya. Ketiganya mengangguk, kemudian energi spiritual mereka meledak saat mereka bersama-sama menyerbu ke arah Dev. Mereka berempat adalah Master Guru, dan jika mereka berempat bergabung, kekuatan mereka sangat dahsyat. Tidak tahu diri. Dev mendengus dingin, diikuti oleh getaran samar di tubuhnya, seberkas energi spiritual yang menakutkan langsung meledak. Setelah Dev memasuki tahap jiwa baru tingkat 3, kekuatannya berlipat ganda, sebelum keempat Ewan dapat mencapai Dev, mereka telah terguncang oleh kekuatan spiritual yang menakutkan itu. Kamu. Ewan menatap Dev dengan ngeri, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya dalam waktu sebulan lebih, kekuatan Dev benar-benar telah meningkat ke tahap yang menakutkan. Dev, kamu terjebak di sini, kamu sama sekali tidak bisa melarikan diri tanpa perahu, mengapa kita tidak membuat kesepakatan, biarkan kami pergi, dan kami akan membawamu kembali ke darat. Ewan merasakan teror aura Dev dan mulai bernegosiasi dengannya. Jika saya membunuh kalian semua, kapal itu tetap milikku dan saya juga bisa kembali. Dev menatap dingin ke arah keempat orang itu, aura dingin di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Detik berikutnya, Dev membuka tangannya, dan pedang naga muncul di tangan. Dev, pada saat ini, di bawah kekuatan naga ilahi, pedang naga terus-menerus mengeluarkan suara dengungan. Roh pedang di dalam pedang naga secara mengejutkan telah tumbuh cukup besar seiring dengan kekuatan Dev. Pedang naga mengeluarkan suara dengungan, seakan-akan sangat mendambakan darah. Melihat ini, keempat orang itu juga buru-buru mengeluarkan senjata mereka dan menatap Dev dengan ekspresi was-was. Saya memiliki pedang yang dapat membelah segalanya. Ujar Dev sambil melangkah maju dan kemudian mengayunkan pedangnya membelah udara. Aura pedang yang menakutkan itu langsung menimbulkan angin yang membumbung tinggi, dan langsung melesat ke arah mereka berempat. Melihat ini, Ewan berteriak keras dan melangkah maju untuk memblokir dengan pedang hitam pendek di tangannya. Sedangkan tiga orang lainnya juga melangkah maju, tubuh mereka mengeluarkan energi yang menakutkan, memblokir aura pedang Dev. Bersambung.